Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Adab Sholat Berjamaah dan Hikmahnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sholat merupakan tuntunan ibadah wajib yang harus ditunaikan oleh seluruh umat muslim. Bukan tanpa alasan, sholat sendiri masuk dalam rukun Islam yang kedua, yang menjadi tiang agama sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi setiap muslim, wajib menunaikan ibadah sholat 5 waktu di setiap harinya, mulai dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kelima sholat ini bisa dikerjakan secara berjamaah di masjid dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Namun, ibadah sholat yang dilakukan secara berjamaah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dibandingkan dikerjakan seorang diri. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam menjalankan ibadah sholat berjamaah terdapat adab tertentu yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, berwudu. Setiap umat muslim yang hendak menunaikan sholat berjamaah di masjid, hendaknya ia mensucikan diri terlebih dahulu dengan wudu. Hal ini sesuai dalam hadis riwayat Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid untuk menunaikan salah satu dari kewajiban-kewajiban, maka kedua langkahnya salah satunya akan menghapus dosa dan langkah yang lainnya akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adab yang kedua yaitu membaca doa dalam perjalanan menuju ke masjid. Umat muslim yang hendak melaksanakan sholat berjamaah di masjid dianjurkan untuk membaca doa ketika dalam perjalanan ke masjid. Adapun doanya yaitu yang artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dari kananku, cahaya dari kiriku, cahaya di belakangku, dan jadikanlah untukku cahaya. Hadis riwayat Muslim. Adab yang ketiga yaitu berdoa ketika masuk masjid. Setelah sampai di masjid, hendaknya setiap umat muslim mengucapkan salam dan membaca doa untuk masuk ke masjid. Adapun doa yang dipanjatkan ketika masuk masjid yaitu Allahumma ftahli abwa rahmatik, yang artinya, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Sedangkan ketika keluar masjid hendaknya berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlik, yang artinya, ya Allah, aku memohon padamu di antara karuniamu. Hal yang perlu diingat adalah mendahulukan langkah kaki kanan ketika masuk masjid, dan sebaliknya mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adab yang keempat yaitu tidak melewati orang yang sedang sholat. Ketika ada seseorang yang sedang sholat menghalangi kita untuk masuk ke barisan sholat atau saf, hendaknya
tunggu hingga ia selesaikan sholatnya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang ditanggungnya, niscaya ia memilih untuk berhenti selama 40 tahun. Itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adab yang kelima yaitu sholat sunnah 2 rakaat setelah masuk masjid. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat muslim untuk melakukan sholat sunnah sebanyak 2 rakaat sebelum duduk. Yang keenamnya itu menjawab panggilan azan dan berdoa setelah azan. Dan adab yang terakhir yaitu merapikan barisan sholat. Saat sholat berjamaah hendak dimulai, setiap jamaah sholat sebaiknya merapikan barisan atau safnya supaya benar dan lurus hingga terbentuk susunan yang rapi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.